Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmatullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Sibrasia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya untuk artikel penerapan kecerdasan buatan pada jaringan Internet of Things ya, atau IoT, kajian protokol AQL, DQMAC atau Enhance Q Learning Enable Distribute Viewing Mac ya, untuk optimasi akses kanal IoT ya. Dalam mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ucuk Darussalam SDMT. Oke, kita langsung saja untuk latar belakangnya. Di sini latar belakangnya yaitu tantangan protokol MAC pada jaringan IoT ya. Bisa kita lihat kurang lebih seperti ini ya, kanal bersama atau share channelnya. Semakin banyak node itu maka kontensi dan juga collision itu semakin meningkat ya. Pertumbuhan jumlah perangkat IoT itu menyebabkan kontensi akses kanal semakin kompleks. Protokol MAC konvensional dan DQ-MAC tradisional itu bersifat statis sehingga kurang adaptif ya terhadap dinamika jaringan yang ada. Oke. Nah, di sini kan ada collision tinggi. Nah, collision tinggi itu berakibat yaitu peluang tabrakannya semakin meningkat tajam seiring bertambahnya jumlah node yang aktif. Lalu ada parameter statis ya. Di QMAC klasik itu tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi traffic secara real time ya. Lalu ada delay dan energi yang boros ya. Retransmisi akibat collision itu meningkatkan latensi dan juga konsumsi daya perangkat. Oke, kemudian Q-Learning sebagai fondasi EQL di QMAC ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk siklus pembelajaran Q-Learning-nya. Nah, Q-Learning itu sendiri adalah algoritma reinforcement learning model free ya. Jadi agen belajar kebijakan yang optimal itu melalui trial and error, memaksimalkan reward kumulatif tanpa memerlukan model matematis eksplisif dari lingkungan ya. Nah, lalu mengapa memilih Q-Learning? Nah, di sini ada beberapa alasan, yaitu lingkungan IoT yang dinamis dan sulit dimodelkan secara analitis ya. Lalu pendekatan statis atau rule based itu tidak adaptif real time ya. Lalu ringan secara komputasi serta cocok untuk perangkat IoT terbatas daya ya. Jadi yang butuh ini hemat energi ini cocok menggunakan pembelajaran Q-Learning ya. Nah, lalu ini adalah keunggulan dari EQL di QMAC ya. Yang pertama ada adaptif dinamis. Itu bisa menyesuaikan jumlah node yang berkompetensi secara otomatis sesuai kondisi jaringan terkini. Kemudian ada reward yang disempurnakan, yaitu menyeimbangkan antara throughput, delay, dan juga energi secara simultan, bukan hanya satu metrik saja ya. Kemudian ada komputasi yang ringan. Q-Learning tabular itu tetap ringan sesuai perangkat IoT dengan sumber daya yang terbatas. Lalu ada sinergi dengan GCR ya. Keputusan pembelajaran itu dipadukan dengan GCR atau Joint Contention Tree untuk resolusi kontensi yang efisien. Lalu ada juga multi-channel concurrent. Nah, di sini pemanfaatan banyak kanal sekaligus itu meningkatkan utilisasi spektrum dan juga kecepatan transfer. Lalu yang berikutnya itu unggul dari baseline ya, jadi mengungguli DQMAC yang tradisional atau yang biasa, dan QLDQMAC ini dasar pada seluruh metrik performansi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk keunggulannya. Lalu kita masuk ke tahap implementasi ya, pemodelan Markov Decision Process atau MDP yang kita pakai di sini.
Oke, dimulai dari state ya. State itu merupakan estimasi jumlah node aktif dan juga hasil collision pada periode kontensi sebelumnya. Lalu kemudian ada action, yaitu pemilihan jumlah slot atau ukuran contention window untuk periode berikutnya ya, nextnya. Lalu ada reward, feedback atau umpan balik atas keseimbangan collision, delay, dan juga efisiensi energi. Lalu untuk yang terakhir yaitu hue update ya, pembaruan nilai hue tiap siklus kontensi menggunakan persamaan Bellman ya. Nah ini untuk integrasi lanjutannya yaitu ada GC tree ya, atau Joint Contention Tree, yaitu keputusan hue learning itu membentuk struktur pohon kontensi terdistribusi antar tiap node ya. Lalu ada multi-channel data transfer, yaitu node yang lolos kontensi ya, node yang lolos kontensi itu mengirim data secara concurrent di beberapa kanal sekaligus. Kemudian berikut ini adalah perbandingannya ya. Di sini kita fokus ke yang EQL di QMAC aja ya, yang diusulkan. Ini merupakan upgrade dari DQMAC yang tradisional ya, kurang lebih bisa dikatakan seperti itu. Nah untuk dari segi aspek mekanisme kontensinya kita bisa lihat di sini. Di saat menggunakan DQMAC yang tradisional itu contention tree-nya itu tetap ya. Sedangkan kalau kita pakai EQL DQMAC itu hue learning dan juga ada tambahan reward yang disempurnakan ya. Lalu untuk struktur resolusinya itu berupa GCR ya, atau Joint Contention Tree. Lalu untuk transfer datanya itu bisa multi-channel concurrent ya, berbeda dari saat kita menggunakan DQMAC yang tradisional itu hanya tunggal ya, satu aja. Oke, untuk throughputnya atau keluarannya itu tinggi ya, sedangkan untuk delaynya itu relatif rendah dan juga stabil. Nah untuk aspek energinya ini merupakan salah satu yang paling rendah ya, jadi dengan throughput yang tinggi, delay yang relatif rendah dan juga stabil, namun bisa menghasilkan atau memakai energi atau daya yang rendah ya, jadi seperti itu. Nah ini untuk perbandingan performansi sistemnya. Di saat kita menggunakan EQL DQMAC itu throughputnya relatif tinggi ya, kurang lebih didapatkan seperti ini dari papernya. Lalu untuk delay atau latensi relatifnya itu minim sekali delaynya di sini dibandingkan dengan yang tradisional, dan juga untuk konsumsi energi relatifnya itu bisa kita bilang itu relatif rendah ya. Jadi integrasi hue learning dengan reward yang disempurnakan, joint contention tree, dan juga transfer data multi channel itu menghasilkan keseimbangan terbaik ya antara ketiganya ya, throughput, delay atau latensi, dan juga konsumsi energi ya, terutama pada kondisi kepadatan node yang tinggi ya. Nah lalu untuk kesimpulannya, hue learning ini tuh membuka jalan bagi MAC protokol yang adaptif ya. EQL DQMAC ini berhasil mengatasi keterbatasan protokol MAC statis melalui pembelajaran adaptif berbasis hue learning. Lalu kombinasi reward function itu yang disempurnakan, ada GC tree dan juga multi-channel transfer itu meningkatkan throughput, kemudian bisa menurunkan delay, dan juga tentunya yang paling penting adalah menghemat energi ya. Lalu peluang pengembangan lanjutan itu terbuka luas ya, seperti Deep RL atau Reinforcement Learning, kemudian ada Multi-Agent Learning, ada validasi pada testbed IoT yang nyata ya. Jadi sekian dari saya, mungkin itu saja untuk presentasi saya kali ini.
Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Saya Muhammad Rumatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.